warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menguji tentang efisiensi dari pompa. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Farul Ramadan dan rekan di samping saya. Perkenalkan, nama saya Herianto Sitinjak. Saya Roy Primanto Raja Gugup dan rekan saya Muhammad Fadil, NPMG 1C 020011. Jeda dulu. Apanya? Spesifikasi. Jenis sanyo yang kami gunakan untuk mengukur efisiensi pompa yaitu jenis PW H138C. Dengan pompa ini jenis pompa listrik atau non otomatis dengan besar kapasitas 3 sampai 35 liter per menit. Daya hisapnya sekitaran 9 meter. Pipa hisap 1 inci atau 25 mili sama dengan pipa pancar. Dan tinggi total atau headnya 27 sampai 0 meter. Dan kapasitas minimal atau debitnya sekitar 21 liter per menit. Nah, di sini kami akan coba lagi menguji tentang pompa tersebut. Apakah jenis pompa ini masih sesuai dengan spesifikasi setelah diuji. Masuklah kita tahap ke pengujian. Yang pertama kita akan menguji discharge atau daya buangnya yang akan dijelaskan dengan saudara Roy Firmanto. Baiklah, di sini kita akan mengukur discharge pada pompa. Alat ukur yang kita gunakan pada pengukuran discharge ini yaitu pressure gauge. Di mana untuk langkah awal dalam pengukuran ini, yang pertama kita memasang pressure gauge pada discharge, lalu kita nyalakan pompa. Nah, setelah pompa dinyalakan, kita tunggu sampai air dalam keadaan steady. Nah, setelah kondisi air dalam keadaan steady, maka kita melihat hasil pengukuran pada pressure gauge. Nah, di sini untuk hasil pengukuran yang diperoleh yaitu sebesar 0,4 dalam satuan bar. Nah, berarti untuk hasil pengukuran discharge pada pompa ini yaitu sebesar 0,4 bar. Setelah pengukuran hasil dari discharge, maka selanjutnya kita masuk ke bagian section. Nanti hasil pengukuran ini akan didapatkan ketinggian dari pompa ini atau headnya. Dan untuk bagian section akan dijelaskan dengan atau diukur dengan saudara Herianto. Baiklah, selanjutnya kita akan menghitung tekanan dari section atau PS yang diukur dengan menggunakan pressure gauge. Nah, selanjutnya hidupkan dulu pompa. Nah, pompa telah hidup di sini. Kita tunggu sampai dalam keadaan steady. Nah, setelah pompa steady, kita melihat di sini bahwa hasil ukur dari tekanan dari section atau PS itu sebesar 0 bar. Setelah didapatkan hasil tekanan section, maka tahap selanjutnya yaitu kita akan mengukur debit aliran pada pompa. Untuk debit aliran ini akan diuji dengan saudara Fadil. Kepada saudara Fadil dipersilahkan. Baiklah, langsung saja. Sini kita mengukur debit dalam liter per menit. Langsung saja kita hidupkan air. Sini kita menggunakan stopwatch. Ini dapat lihat berikut.
Baiklah, setelah mencapai waktu dalam 1 menit, selanjutnya kita menghitung berapa liter yang kita dapatkan selama 1 menit tersebut. Sini kita menggunakan botol aqua sebagai tempat untuk mengukurnya. Sini botol aqua berisi 1,5 liter. Langsung saja kita mengukur berapa liter yang kita dapatkan. Satu koma lima liter. Nah, sampailah ke air terakhir itu pada 18 liter. Di sini kita mendapatkan dalam 1 menit itu 18 liter. Setelah didapatkan debit air pada pompa atau sanyo, untuk tahap selanjutnya yaitu kita akan mengukur atau menghitung nilai efisiensi dari pompa tersebut. Untuk tahap perhitungan akan dijelaskan oleh untuk mengukur kuat arus dari pompa sanyo PWH 138C, kita perlu membandingkannya dengan spesifikasinya, di mana nilai kuat arus pada spesifikasi pompa ini berada pada 1,46 ampere. Dan kita lakukan pengujian untuk mendapatkan nilai pompa motornya. Dapat dilihat ini dia nilai dari kuat arus pada pompa ini, yaitu 0,23 ampere. Nah, untuk selanjutnya kita menghitung tegangan dari pompa tadi, di mana pompa nilai tegangan ini berfungsi untuk menghitung daya pada pompa tersebut. Mari kita hitung nilai tegangan tersebut. Sehingga didapatkan tegangan pada pompa ini sekitaran 218 volt. Setelah didapatkan nilai dari kuat arus dan tegangan yang tadi, maka di sini saya akan mengulas lagi tentang pengujian efisiensi pompa sanyo PWH 138C. Di sini saya akan memfokuskan untuk menghitung efisiensinya atau hasil dari perbandingan pompa ideal dengan setelah dipakai dan diuji, sehingga di sini saya akan menjelaskannya, di mana
Maka pertama itu untuk tujuannya yaitu untuk mengetahui nilai head pompa air jenis Sanyo PWH 138C. 2. Untuk mengetahui efisiensi aktual pada pompa air jenis Sanyo PWH 138C. 3. Untuk mengetahui performa pompa air jenis Sanyo PWH 138C dengan membandingkan hasil aktual. Nah, di sini merupakan skema alat pengujian, di mana di sini skemanya yaitu pompa tersusun tunggal, di mana letak dari pressure gauge itu ada dua. Yang pertama di bagian discardnya dan yang kedua di bagian sectionnya, di mana hasil dari tekanan tersebut dihitung satu-satu, dan dengan melihat prosedurnya, setelah didapatkan nilai dari tekanan tersebut, perlu juga untuk mendapatkan kuat arus dan tegangan. Setelah dapat nilai atau parameter yang diperlukan, masuklah ke perhitungan. Di mana yang pertama itu kita harus menghitung pada efisiensi pompa yang ideal, di mana nilai parameternya tersebut kita ambil dari spesifikasi pompa tersebut. Dapat dilihat parameter yang diperlukan, di mana debitnya bernilai 0,000833 meter kubik per sekon, dan head totalnya 27 meter, dan kuat arusnya 1,46, dan tegangannya 220 volt, dan daya pompanya 125 watt, dan raw airnya 997 kg per meter kubik, dan gravitasi 9,81. Nah, kita masukkan ke rumusnya, di mana di sini kita menghitung daya hidrolisis atau air dulu dengan rumus raw air dikalikan debit dikalikan gravitasi dikalikan head totalnya, sehingga didapatkan hasil daya hidrolisis 153,886 watt. Setelah itu kita akan menghitung daya pompanya, sehingga rumus daya pompa tersebut yaitu V dikalikan I dikalikan cos theta, sehingga didapatkan nilai daya pompanya 321,2 watt. Setelah didapatkan nilai daya hidrolisis dan daya pompa, kita akan menghitung efisiensi pompa idealnya, sehingga nilai dari daya air dibagi dengan daya pompa dikalikan dengan 100%, sehingga didapatkan nilai efisiensinya 47,91%. Setelah didapatkan nilai idealnya, efisiensi idealnya, maka selanjutnya kita akan menghitung hasil pengujian pompa yang tersusun tunggal tersebut. Setelah nanti didapatkan hasil efisiensi pada hasil pengujian ini, maka kita bandingkan apakah nanti pompa tersebut masih layak atau masih bisa untuk digunakan, sehingga kita dengan hasil pengujian kita dapatkan debitnya 0,003 meter kubik per sekon, nilai tekanan diskatnya 0,3 bar atau sama dengan 300.000 kilogram kalikan meter per sekon. P sectionnya sama dengan 0, dan nilai dari kuat arusnya kita dapatkan 0,23 ampere. Sedangkan nilai tegangannya kita dapatkan 218 volt. Pertama, kita disuruh untuk menghitung headnya, dikarenakan di sini belum kita dapatkan headnya.
dengan rumus delta P per rho air dikalikan gravitasi, sehingga kita dapatkan nilai head pada pompa hasil pengujian ini atau aktual 3,067 meter. Dan setelah itu kita akan menghitung nilai efisiensinya, di mana nilai efisiensinya ini kita hitung menggunakan rumus yang tadi, yaitu daya air dibagikan daya pompa dikalikan 100%. Di sini kita akan menghitung daya air terlebih dahulu, dan rumusnya yaitu P discard dikurang P section dikalikan debit, sehingga didapatkan nilai dari daya airnya 9 watt. Sedangkan daya pompanya kita dapatkan nilai sebesar 50,14 watt. Nah, di sini kita menghitung nilai efisiensi pompa aktual, sehingga didapatkan nilai efisiensi aktualnya yaitu 17,95%. Nah, di sini setelah dapat hasilnya, kita akan membandingkan semua hasil pada pompa yang masih ideal dengan pompa yang aktual atau sudah dipakai. Nah, di sini kita lihat di mana nilai headnya itu berbanding sangat jauh, sama seperti nilai daya airnya dan juga nilai daya pompanya. Nah, mari kita jelaskan dengan membaca pembahasan atau menyimpulkannya, di mana di sini kita lihat perbandingannya, sehingga banyak penurunan terhadap pemakaian yang sudah lama pada pompa tersebut, sehingga pompa ini perlu untuk diperbaiki atau dirawat lagi agar bisa lebih baik digunakan. Dikarenakan nilai efisiensi pompa tersebut berkurang sekitar 30%. Nah, setelah kita bahas tersebut, mari kita dapatkan kesimpulan, di mana nilai head pompanya itu pada perhitungan aktualnya yaitu 3,067, dan nilai efisiensinya aktualnya yaitu 17,95%. Sedangkan setelah dilakukan perhitungan pada pompa, maka didapatkan nilai efisiensi ideal 47,91%, dan hasil pengujiannya yaitu 17,95%, sehingga dapat diketahui performa pada pompa Sanyo PWH 138 ini memiliki kualitas yang kurang bagus karena sudah sangat menurun efisiensinya pada pompa jenis tersebut. Demikianlah hasil perhitungan dari efisiensi pompa PWH 138C. Setelah didapatkan hasil perhitungan dari efisiensi pompa, maka berakhir pula presentasi kami tentang pompa. Kami dari kelompok 4 pamit. Kalau ada kata yang salah, tolong diberi maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.